Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Indriani dari PGSD 5B. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBS. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama itu mengenai pengertian MBS, dan kedua mengenai tujuan MBS, yang ketiga itu mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBS. Yang pertama ada pengertian MBS. Menurut M. Mulyasa 2004, MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu ada tujuan MBS. Eksistensi manajemen berbasis sekolah atau MBS ini adalah salah satu strategi wajib yang ada di Indonesia dan ditetapkan sebagai standar dalam mengembangkan keunggulan pengelolaan sekolah. Spesifikasinya yaitu berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan yang dikemas dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan. Manajemen berbasis sekolah ini bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan yang partisipatif. Yang ketiga yaitu ada materi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu ada Pemda atau Dinas Pendidikan atau Kemenang, yang memiliki peran sebagai leading sektor utama implementasi program, menentukan kebijakan baik menyangkut anggaran maupun kebijakan lain. Yang ketiga memberikan masukan terhadap berbagai kendala yang dihadapi. Yang keempat terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi. Yang kedua yaitu ada kinerja, berperan sebagai advokasi kebijakan implementasi program kepada Pemda. Yang kedua quality insurance terhadap capaian program. Yang ketiga ada PKPM, di mana PKPM ini berperan sebagai advokasi Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan kebijakan teknis terkait program. Kedua pendampingan teknis di tingkat sekolah dan masyarakat. Yang ketiga inisiasi pembentukan multi stakeholder. Yang keempat yaitu fasilitas pelaksanaan survei pengaduan. Yang terakhir fasilitas advokasi kebijakan oleh multi stakeholder. Kemudian yang keempat yaitu ada fasilitator daerah, di mana mereka memiliki peran yang pertama untuk melakukan pendampingan teknis di tingkat sekolah, kedua melakukan pendampingan pertemuan reguler komite sekolah, ketiga terlibat dalam monitoring dan evaluasi, yang keempat sumber daya perluasan dan replikasi program. Kemudian yang kelima itu ada Forum Peduli Pendidikan Benar Meriah atau FPPBM, di mana memiliki peran pertama sebagai pendorong peningkatan partisipasi masyarakat, kedua melakukan advokasi rekomendasi perbaikan pelayanan dan kebijakan bidang pendidikan lainnya di tingkat daerah. Yang terakhir yaitu ikut terlibat dalam melakukan penguatan terhadap forum komite kecamatan dan komite sekolah di unit layanan. Kemudian yang keenam itu ada forum komite kecamatan yang memiliki peran untuk mendiskusikan berbagai kendala di tingkat sekolah untuk dicarikan solusi bersama. Dan yang kedua itu untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat kepada FPPBM untuk diadvokasikan lebih lanjut ke tingkat daerah. Kemudian yang ketujuh ada komite sekolah atau madrasah, di mana ini memiliki peran sebagai ujung tombak utama untuk memobilisasi partisipasi masyarakat secara luas di tingkat sekolah dengan melibatkan warga sekolah. Kemudian yang kedua, aktif berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan di sekolah. Tiga, terlibat dalam pelaksanaan survei pengaduan dan verifikasi janji perbaikan layanan. Yang terakhir, bersama-sama dengan stakeholder sekolah ikut terlibat dalam mencari solusi terhadap berbagai kendala dalam upaya peningkatan pelayanan.
Yang kedelapan yaitu stakeholder sekolah atau kepala sekolah yang memiliki peran yang cukup penting untuk memperbaiki tata kelola sekolah dan memobilisasi kepala sekolah untuk mendukung program dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti janji perbaikan pelayanan hasil survei pengaduan yang telah disampaikan masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengelolaan sekolah berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, meliputi akuntabilisasi, transparansi, partisipatif, dan responsif. Yang keempat yaitu membuka ruang komunikasi yang efektif antara komite, masyarakat, dan pihak sekolah, dan mengimplementasikan ciri-ciri MBS yang berorientasi dalam pelayanan publik. Yang terakhir itu ada membentuk tim pelayanan publik atau TPP yang berperan untuk menyelesaikan berbagai pengaduan masyarakat terhadap pelayanan sekolah. Kemudian yang terakhir ada media untuk publikasi dan sosialisasi secara luas melalui jurnalisme warga. Adapun publikasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media, baik media cetak maupun media online. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.